Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang budget biaya pabrik tidak langsung. Di sini kami akan menjelaskan pengertian budget biaya pabrik tidak langsung. Budget biaya pabrik tidak langsung adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang. Di dalamnya meliputi tentang jenis, jumlah, dan waktu kapan biaya pabrik tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. Selanjutnya, kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Secara umum, semua budget termasuk budget biaya pabrik tidak langsung berguna sebagai alat pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja. Tapi secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang akan diproduksikan, budget harga pokok penjualan, serta tercantum dalam Master Income Statement Budget bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung. Di samping itu, budget biaya pabrik tidak langsung juga menjadi dasar dalam penyusunan budget kas. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Pertama, anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Keempat, metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Perhitungan harga pokok produksi. Pertama, volume produksi masing-masing barang dilihat dari anggaran produksi. Kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran bahan mentah. Ketiga, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran tenaga kerja langsung. Keempat, biaya overhead masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Kelima, satuan kegiatan masing-masing bagian produksi dan bagian jasa dan pembantu. Keenam, angka-angka standar pada masing-masing bagian produksi dan bagian jasa pembantu. Selanjutnya, bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Pertama, besarnya gaji tenaga kerja tidak langsung. Kedua, besarnya biaya pembantu. Ketiga, besarnya biaya pemeliharaan gedung. Keempat, besarnya biaya pemeliharaan alat-alat. Kelima, biaya listrik yang dibebankan. Keenam, biaya depresiasi. Selanjutnya, pembebanan biaya-biaya departemen pembantu. Pembebanan biaya-biaya departemen pembantu adalah departemen yang menghasilkan jasa, departemen pembangkit listrik, departemen perawatan gedung. Biaya yang timbul di departemen jasa merupakan bagian dari biaya produk yang harus dibebankan atas produk. Karena biaya-biaya tersebut termasuk BOP, maka biaya tersebut harus dibebankan ke produk. Pembebanan biaya ke produk dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama, mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Tahap kedua, pembebanan biaya ke produk. Pembebanan biaya-biaya departemen produksi, yaitu departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi.
atau proses pembuatan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Departemen produksi merupakan departemen yang mengolah bahan secara langsung menjadi produk jadi. Contoh departemen produksi pada rumah sakit umum adalah misalnya unit gawat darurat, dan bagian operasi pada perusahaan pabrikasi departemen produksinya adalah departemen pembentukan, departemen perakitan, departemen penyelesaian, departemen pengepakan. Pengalokasian biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa ke departemen produksi memiliki tujuan, yaitu untuk yang pertama yaitu penentuan harga pokok, yang kedua menghitung profitabilitas setiap jenis produk, yang ketiga memprediksi efek ekonomi dari perencanaan dan pengendalian menilai persediaan. Selanjutnya yaitu memotivasi manajer. Selanjutnya metode penghitungan alokasi biaya. Ada 3, yaitu yang pertama metode secara langsung, yaitu merupakan metode yang sederhana. Semua biaya yang terjadi di departemen jasa secara langsung dialokasikan ke departemen produksi, yaitu metode ini mengabaikan pemakaian jasa oleh departemen lain, meskipun terjadi suatu departemen jasa menikmati departemen jasa lainnya, namun terhadap departemen tersebut tidak dibebani biaya pemakaian jasa. Terus yang kedua yaitu ada metode step down, yaitu merupakan mengalokasikan biaya secara bertahap, di mana metode ini telah memperhitungkan adanya pemakaian jasa oleh departemen lainnya. Oleh karena itu, departemen yang menikmati jasanya harus dibebani biaya departemen yang telah mengalokasikan semua biayanya tidak mendapatkan alokasi biaya dari departemen lainnya. Umumnya, urutan alokasi dilakukan terlebih dahulu dari departemen yang jumlah biayanya paling besar, ataupun dari departemen jasa yang jasanya paling banyak digunakan oleh departemen lainnya. Terus yang ketiga yaitu ada metode resiprokal, yaitu merupakan metode yang mengalokasikan semua biaya yang terjadi di departemen jasa kepada semua departemen lainnya yang menikmati selain dialokasikan departemen produksi, yaitu biaya yang terjadi di departemen jasa juga dialokasikan ke departemen jasa lainnya. Menggunakan metode ini dilakukan secara manual. Pengalokasian biaya dilakukan secara berulang-ulang karena di departemen jasa yang telah dialokasikan biayanya akan menerima alokasi biaya departemen jasa yang lainnya. Pengalokasian yang berulang-ulang tersebut dapat dihindari dengan menyelesaikan persamaan matematika. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yaitu di mana di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi golongan sebagai berikut, yaitu yang pertama, biaya bahan penolong, yaitu bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi, atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi tetapi nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Jadi dalam perusahaan percetakan misalnya yang termasuk dalam bahan penolong yaitu misalnya bahan perekat, tinta koreksi, minyak pelumas, mesin cetak, dan pita mesin ketik. Soalnya kalau di contoh perusahaan kertas ada soda, kaporit, tapioka, bahan warna. Yang kedua yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Yaitu di sini biaya reparasi adalah biaya suku cadang dan biaya bahan baku habis pakai ataupun persediaan yang lainnya, serta pembelian jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen.
Misalnya perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas, terus peralatan laboratorium dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu, yaitu di mana biaya tenaga kerja tak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Tenaga kerja tak langsung terdiri dari yang pertama yaitu karyawan yang bekerja dalam departemen pembangkit, departemen pembantu seperti tenaga listrik, tenaga uap, bengkel, dan departemen gudang. Yang kedua ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Terus yang keempat yaitu ada bahan biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yaitu di mana biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini yaitu antara lain misalnya yaitu biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik seperti bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat-alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di dalam pabrik. Terus yang kelima ada beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yaitu biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini misalnya biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin, terus asuransi kendaraan misalnya, terus ada asuransi kecelakaan karyawan dan biaya-biaya amortisasi kerugian trial run. Terus yang keenam ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung yaitu memerlukan pengeluaran uang tunai, yaitu biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini yaitu antara lain biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, misalnya biaya listrik PLN. Selanjutnya ada sifat biaya overhead pabrik, yaitu di mana ada 3, yaitu biaya yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah ataupun tetap pada berbagai tingkat produksi. Contoh biaya depresiasi gedung, mesin, kendaraan, dan gaji pegawai bagian produksi. Terus yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu di mana biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Misalnya contoh biaya bahan penolong. Terus yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu di mana biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contoh biaya pemeliharaan yaitu contohnya biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Terus ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, ada 3 yaitu misalnya biaya yang sifatnya tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Terus yang kedua yaitu biaya yang sifatnya variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan kondisi yang akan datang. Terus yang ketiga yaitu biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisa biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.